Sahabat Takarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, jumpa lagi pada episode kami kali ini. Kami akan membahas tentang satu syuro. Yang mana satu syuro ini dalam bahasa Arab Asyuro artinya adalah ke-10. Dan dalam masyarakat Jawa, satu syuro memiliki makna yang sangat sakral. Dalam satu syuro ini, masyarakat Jawa banyak melakukan ritual-ritual pencucian keris, mandi di sungai, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam masyarakat Islam, satu syuro sama dengan satu Muharram. Dan satu Muharram ini adalah di mana Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu merupakan tonggak dari penanggalan atau tahun-tahun Islam. Seperti apa kisahnya? Selamat menyaksikan. Malam satu Suro dalam kalender masyarakat Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan satu Muharram atau Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Suro dimaknai sebagai bulan pertama dari sistem kalender Jawa Islam. Penyebutan kata Suro berasal dari kata Asura yang berarti ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kata Suro berasal dari ide yang dicetuskan oleh Raja Mataram Islam, yaitu Sultan Agung Adi Prabu Hanyakra Kusuma sekitar tahun 1613-1645. Konon Sultan Agung berusaha memadukan penanggalan Hijriah dengan tarik saka, yaitu perpaduan kalender Jawa dan Hindu, dengan tujuan agar masyarakat dapat merayakan acara keagamaan secara bersama-sama, serta menyatukan masyarakat yang saat itu sedang terpecah antara kaum Abangan atau Kejawen dan umat Islam. Sehingga dengan adanya Suro, masyarakat Jawa pedalaman yang memakai sistem saka serta penduduk Islam pesisir yang memakai sistem Hijriah bisa bersatu. Di Indonesia, satu Suro dalam budaya Jawa identik dengan sesuatu yang sakral dan mistis. Jika dipandang dari segi kejawen, Suro memang dianggap sakral dan sangat istimewa, karena merupakan hari munculnya keputusan penting di kerajaan Mataram Islam. Bahkan sebagian meyakini malam satu Suro ini adalah kedatangan Aji Saka yang membebaskan rakyat Jawa dari makhluk gaib raksasa. Tak hanya itu, ada alasan lain yang menyebabkan satu Suro dikenal sebagai waktu yang istimewa. Pertama, secara turun-temurun, rakyat Jawa percaya bulan Suro merupakan kelahiran aksara Jawa. Pada malam satu Suro disebut juga sebagai hari pulangnya arwah para keluarga yang sudah meninggal. Malam satu Suro selalu identik dengan hal-hal yang berbau mistis, karena di malam ini para penganut kejawen akan membersihkan benda-benda pusaka yang dimilikinya. Namun, pada dasarnya, malam satu Suro merupakan hari di mana masyarakat meningkatkan mawas diri, membersihkan diri, dan mengendalikan diri untuk menjalani 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak pergi dan keluar rumah atau mengadakan pesta agar bisa merenung. 3 pusat budaya Jawa, yaitu Keraton Surakarta, Mangkunegaran, dan Keraton Kesultanan Yogyakarta, serta Kesepuhan Cirebon, memperingati malam satu Suro sebagai tonggak sejarah Islam di tanah Jawa. Perhitungan tanggal dalam sistem Jawa menggunakan sistem perhitungan berdasarkan peredaran bulan seperti yang didasari dari penanggalan Hijriah.
Namun angka tahun yang digunakan masih menggunakan penanggalan Saka, sehingga bulan 1 Suro Jawa diterima sebagai awal tahun. Tapi tahunnya tidak mulai dari tahun 1, melainkan dari tahun 1555. Berdasarkan penanggalan Saka, hingga kini malam 1 Suro masih diperingati oleh masyarakat. Walau tak semeriah di masa lalu, tradisi perayaan malam 1 Suro masih bisa Anda temukan di beberapa kota, seperti kirab kerbau bule di Keraton Surakarta. Dalam tradisi ini, masyarakat Surakarta akan mengarak kerbau bule Kiai Slamet, atau kerbau yang dianggap keramat dalam kepercayaan Jawa, dan dia sebagai pusaka keraton. Sedangkan di Kasunanan Surakarta, mereka melakukan penyucian benda-benda pusaka serta kirab. Kebo bule Kiai Slamet untuk ikut turun ke jalan. Kirab ini akan dilakukan sesuai dengan keinginan sang kiai. Dalam kirab, orang yang berbondong-bondong ngalap berkah dengan menyentuh atau bahkan mengambil kotoran kerbau. Atau Anda juga bisa datang ke Keraton Yogyakarta untuk mengikuti tradisi mubeng benteng, yaitu mengarak benda pusaka ke keliling benteng tanpa diperkenankan untuk bicara, atau biasa dikenal dengan istilah tapa bisu mubeng benteng. Masyarakat Jawa, khususnya Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kasepuhan Cirebon, tak akan melewatkan ritual rutin setiap tahun untuk memperingati malam yang sakral itu. Mengelilingi benteng keraton, memandikan benda-benda pusaka, merendam di kali, mandi kembang, dan mengarak kerbau bule merupakan beberapa ritual yang dilakukan dan dianggap membawa keberkahan pada malam 1 Suro. Bukan hanya dipercaya membawa berkah, malam 1 Suro dianggap sebagai membawa sial bagi mereka yang melanggar pantangan menurut kepercayaan setempat. Malam 1 Suro ini diyakini sebagai malam yang sakral dan berkaitan dengan hal-hal mistis dan penuh misteri. Berikut beberapa hal misteri yang dipercaya pada 1 Suro. Yang pertama, mengadakan pesta pernikahan. Budaya Jawa sangat memantang jika orang tua menikahkan anaknya pada bulan Suro. Kepercayaan mereka mengatakan jika tetap dilakukan, keluarga akan mendapatkan kesialan. Yang kedua, tak boleh keluar rumah. Saat malam 1 Suro, masyarakat Jawa percaya lebih baik berdiam diri di rumah, karena jika pergi atau keluar rumah, kesialan dan hal buruk bisa saja terjadi menimpanya. Yang ketiga, melakukan pindah rumah. Menurut primbon orang Jawa, ada yang disebut hari baik dan ada pula hari buruk. Sebagian orang percaya untuk tidak melakukan pindah rumah saat malam 1 Suro karena dianggap bukan hari baik. Yang keempat, tidak boleh bicara. Beberapa orang memilih untuk melakukan ritual masing-masing 1 Suro. Beberapa orang diantaranya adalah tapa bisu. Saat mengikuti ritual tapa bisu, yakni mengelilingi benteng keraton Yogyakarta, sangat dipantang untuk bicara satu kata pun. Makan, minum, serta merokok juga sangat dilarang untuk dilakukan saat ritual tersebut. Pada tradisi lain, kita temukan juga misalnya tradisi malam 1 Suro biasanya diselingi dengan pembacaan doa, karena tradisi ini memberikan makna pada ketentraman batin serta keselamatan. Masyarakat Jawa meyakini selama bulan Suro harus terus bersikap waspada dan bersyukur
selalu ingat bahwa siapa kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sedangkan waspada artinya harus waspada dengan godaan yang menyesatkan. Hanya saja, hal yang tidak boleh dilewatkan pada tahun baru Islam atau 1 Muharram adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah tadi video tentang 1 Syuro. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Akarimba yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya. Yang mana subscribe, like, dan komen ini menjadi penyemangat kami dalam berkreasi membuat video selanjutnya. Dan juga kami berharap seluruh sahabat Akarimba selalu menonton video-video kami yang akan datang. Demikian, salam cinta leluhur Nusantara. Demikian cuplikan tradisi 1 Syuro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apapun tradisi itu, bagaimanapun dilaksanakannya, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tahun baru Islam ini menjadi momen yang paling penting untuk kita sebagai bahan introspeksi diri, agar di tahun berikutnya kita menjadi lebih baik. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, firman Tuhan yang ditangkap pikiran nabi-nabinya tentunya berjarak dengan yang ditulisnya atau orang lain di sebuah kitab. Pengetahuan sejati tidak pernah tertuliskan dalam kitab manapun. Sebab ketika sebuah pengetahuan tertulis, ia akan mengalami reduksi. Inilah yang disebut leluhur Jawa dengan istilah sastra tanpa tulis dan papan. Ia tersimpan di balik bilik rahasia hati manusia yang dikehendaki untuk memahaminya. Bagaimana manusia bisa begitu mengagungkan kata-kata, sementara kata-kata itu tidaklah benar-benar mampu mewakili kenyataan yang sesungguhnya? Bagaimana manusia bisa menuhankan kata-kata, melupakan diri sendiri, dan kenyataannya yang berubah-ubah? Tidakkah Tuhan tertawa menyaksikan betapa lucunya manusia yang merasa wajib membelanya karena kata-kata? Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.